Open, share screen. Arek ngenteni sakno rek. Kemul. Kalau setengah cekpot. Nek mindah iki karek ngekling di. Mindah iki. Mindah slide iki. Iku. Cek saged mantu. Entah tuh Pak. Lho iki wis ta, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 10 Madrasah Aliyah Mambol Njorogo yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Pak Rozik dengan mata pelajaran fikih Kita akan melanjutkan tentang materi konsep fikih dalam Islam, tapi sebelumnya mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan nanti betul-betul bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin kita telah membicarakan tentang pengertian fikih, perbedaan antara fikih dan syariah, kemudian kita juga membicarakan tentang ruang lingkup fikih, dan hari ini kita akan membahas tentang prinsip. Tunggu sebentar. Prinsip-prinsip syariah. Jadi kita hanya fokus pada materi tentang prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip syariah yakni tidak memberatkan, dua, menyedikitkan beban, tiga, beransur-ansur dalam menetapkan hukum, empat, memperhatikan kemaslahatan umat, lima, keadilan yang merata, semua orang sama di hadapan hukum. Prinsip syariah yang pertama adalah tidak memberatkan. Hukum Islam dalam prinsipnya adalah sama sekali tidak memberatkan. Tidak memberatkan bagi umat manusia. Salah satu contoh dalam Islam, ada kewajiban untuk berpuasa. Tetapi dalam kondisi tertentu orang boleh tidak berpuasa. Seperti dalam kondisi sakit, dalam kondisi perjalanan jauh, dalam kondisi sedang hamil, dalam kondisi menyusui. Itu adalah salah satu contoh bahwa prinsip
hukum dalam Islam itu sama sekali tidak memberatkan. Dari situasi dan kondisi, tahu situasi dan kondisi seorang hamba. Seperti lagi contoh orang sholat. Sholat sebetulnya sama sekali tidak memberatkan, karena jika seorang tidak kuat untuk berdiri, maka sholat bisa dilakukan dengan duduk. Yang penting tahapan-tahapan, aturan-aturan yang telah diajarkan oleh fikih itu dilalui. Jadi kalau tidak kuat dengan berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau tidak kuat dengan duduk, maka boleh tidur dengan miring. Yang ketiga, kalau tidak kuat dengan tidur dengan miring, maka boleh dengan terlentang. Kalau dengan terlentang pun tidak kuat, maka boleh sholat hanya dengan atau dalam hati. Yang penting kondisi bagaimanapun seseorang, selama akal masih sambung, akal masih sehat, maka kewajiban sholat tetap dibebankan kepada. Nah, itu tadi prinsip pertama dalam hukum syariah atau syariah adalah tidak memberatkan. Kemudian yang kedua, menyedikitkan beban. Antara nomor 1 dan nomor 2 itu sama sebetulnya. Jadi tidak memberatkan dengan menyedikitkan beban, contohnya pun sama. Kemudian yang ketiga, beransur-ansur dalam penetapan hukum Islam. Jadi prinsip yang ketiga, di dalam menetapkan sebuah hukum syariat itu prosesnya secara beransur-ansur. Tidak serta-merta ketika memenuhi sebuah kasus langsung diputuskan ini haram. Salah satu contoh, pada zaman Rasulullah, minuman keras itu hanya satu, yakni khomer. Khomer itu terbuat dari anggur yang sudah difermentasikan. Kalau dilihat dari sejarah, kebiasaan orang-orang Arab, minum minuman keras adalah sebuah adat. Jadi, ketika ada pesta, ketika ada hajatan, minuman keras itu diperbolehkan. Tapi ketika Islam hadir, maka tidak serta-merta minuman keras itu diharamkan, tapi ada proses-proses dengan cara menetapkannya. Dalam Al-Quran pada yang berbunyi wayas alunaka anil khomri. Jadi ayat yang pertama itu wayas alunaka anil khomri. Ada pertanyaan, bagaimana tentang hukum khamr? Ya Rasulullah, sahabat bertanya dalam Al-Quran, wayas alunaka anil khomri. Kemudian Allah menjawab, kul wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun kabir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Memang kalau secara memang dalam minuman keras mungkin menurut mereka manfaatnya, tapi menurut agama madorotnya lebih besar. Jadi untuk ayat pertama ini Allah tidak memutuskan itu haram, tapi hanya sekedar dalam firman-Nya menegaskan bahwa khamr itu lebih sedikit manfaatnya dan lebih besar madorotnya. Kemudian dalam tahapan yang kedua, dalam ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Ini ada asbabun nuzulnya. Pada waktu itu ada salah satu sahabat yang menjadi imam. Kemudian
ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat yang dibaca itu ternyata diulang-ulang beberapa kali. Dan Rasulullah melihat bahwasannya orang ini dalam keadaan mabuk. Kemudian Rasulullah setelah sholat selesai, Rasulullah mengatakan, janganlah kamu mendekati sholat dalam Al-Quran. La taqrabus sholata wa antum sukaro, dan janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini juga menunjukkan keharaman minuman keras. Jadi tahapan yang pertama menyampaikan bahwa minuman keras itu sedikit manfaatnya dan besar madharatnya. Yang kedua, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian yang ketiga baru Allah memutuskan bahwa minuman keras adalah haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Bahwa sesungguhnya minuman khamar, kemudian berjudi, berkorban, kemudian nasib, semua adalah perbuatan dari setan. Jadi itu proses unsurnya dalam menetapkan sebuah hukum. Dan yang keempat, prinsip-prinsip syariat memperhatikan kemaslahatan umat. Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Untuk kurung bara ini. Kensek ya. Loh, anak akan muncul tak materinya. Kakak moto mana? Ayo moto. Lanjut, oke. Prinsip-prinsip syariah yang keempat adalah memperhatikan kemaslahatan umat. Semua hukum yang diterapkan untuk manusia pasti adalah untuk kebaikan umat manusia. Contoh, semua hukum ya, contoh larangan mencuri, pasti di situ terkandung manfaat agar orang lain itu merasa tenang. Dilarang minuman keras, dilarang membunuh, itu adalah bentuk daripada prinsip syariat Islam yang memperhatikan kemaslahatan umat. Jadi semua hukum yang diterapkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan umat. Dan yang kelima adalah keadilan yang merata. Semua orang sama di hadapan hukum. Kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, semuanya sama di hadapan hukum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi saya ulang sedikit bagi yang belum, yang baru bergabung, prinsip-prinsip syariah yang pertama adalah tidak memberatkan. Contohnya tadi sholat
puasa kalau tidak bisa berdiri bisa duduk, puasa kalau tidak bisa menjalankan puasa karena kondisi sakit diperbolehkan. Kemudian menyedikitkan beban sama, contohnya sama dengan tidak memberatkan. Kemudian 3, beransur-ansur dalam penetapan hukum. Dari proses menetapkan hukum Islam atau hukum yang hukum Islam atau syariat, prosesnya adalah bertahap, tidak serta-merta ketika ada permasalahan langsung dihukumi. Jadi ada proses-proses dulu. Seperti tadi contohnya khomer itu tidak langsung hukumnya haram, tapi ada prosesnya. Proses pertama dijelaskan bahwa manfaatnya tidak ada, hanya sedikit mungkin. Kemudian yang kedua, ketika orang sholat dalam keadaan mabuk itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga baru penetapan bahwa khamr adalah haram. Kemudian yang keempat adalah prinsip-prinsip syariat adalah memperhatikan kemaslahatan umat. Jadi tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Dan yang kelima adalah keadilan yang merata. Semua orang sama di hadapan hukum, orang kaya, orang miskin, pasti ini kok tentang Quran, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jika ada kebaikan sedikit apapun, Allah pasti akan membalasnya, dan jika ada kejahatan sekecil apapun maka Allah pasti akan membalasnya. Saja yang dapat Pak Rozik sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang materinya sampai sekarang untuk LKS kelas 10 belum datang. Jadi terpaksa ingatan niki materinya Pak Rozik pakai PPT, kemudian ambil dari materi-materi yang ada di internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak Iksan. Pahal bel ya. Apa wae mang suara ning bel mang. Sama yo tau disangoni. Iya. Mau malas Pak So, sampai Pak So. Keren ya, macam malas saya bang. malas. Nonton iku. Kula salah amanah niki. Pak Suhai. Wis amanah iki. Oh nggih, siap. Assalamualaikum. Berarti Pak So kelas ya. Kok Bu masalah tahu kok sih Bu iki tampil live ditonton arek-arek sampai ngebel. Waduh, iki opo iki kok sih di Lukas? Iya, sampai setengah 10 semen. Ya. Pun, Waalaikum. Oh. Wajib hukumnya. Pon iki. Iya wis. Mar wae Pak So ya. Cantum ngeten.